Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Sugianto. Saya adalah taruna tingkat 4 angkatan ke-69 yang alhamdulillah pada tanggal 5 Juli lalu telah dilantik dan ditutup pendidikan oleh Bapak Kasal. Saya merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ibu saya saat ini tinggal di Sorong, Papua Barat, dan kami tinggal bersama ibu dan adik-adik kami. Bapak kami bernama Ahmad Sugianto. Sekarang tinggal di Raja Ampat yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Sedangkan ibu saya bernama Nur Aida. Saat ini tinggal di Sorong, Papua Barat, bekerja sebagai seorang penjaga kios atau toko kelontong. Kami masuk di Akademi TNI Angkatan Laut tahun 2020. Alhamdulillah saat itu pengiriman dari Lantamal 14 berjumlah 2 orang termasuk kami. Sebelum masuk ke Akademi TNI Angkatan Laut tentunya kami memiliki beberapa cerita atau pengalaman-pengalaman sekolah maupun kuliah sebelum kami masuk ke Akademi TNI Angkatan Laut. Kami saat SMP, saat orang tua kami pisah, jadi kami memutuskan untuk masuk di pondok pesantren. Dan saat itu di pondok pesantren yang ada panti asuhannya. Jadi alhamdulillah untuk mengurangi beban orang tua kami, karena saat itu orang tua kami sudah pisah dan kami tinggal bersama ibu kami, jadi kami masuk pondok pesantren. Kemudian setelah lulus pada tahun 2019, sebelum kami mendaftar ke TNI Angkatan Laut, kami sempat mengikuti kuliah salah satu universitas yang ada di Sorong. Kemudian di tahun 2019, kami memutuskan untuk bekerja. Saat itu kami belum mendaftar atau belum mengetahui untuk daftar di TNI Angkatan Laut. Jadi kami mengikuti jejak kami yang pertama, yaitu seorang Basarnas atau Tim SAR. Kemudian di saat kami mendaftar Tim SAR atau Basarnas, kami di salah satu persyaratannya itu melampirkan dokumen atau sertifikat renang. Dan kebetulan sertifikat renang tersebut didapatkan di Angkatan Laut. Mengunjungi kantor Angkatan Laut di Sorong, yaitu di Lantamal 14 Sorong. Kebetulan saat itu sedang buka pendaftaran untuk Tamtama 2019. Jadi kami memutuskan karena kakak kami sudah Basarnas dan di keluarga kami tidak ada polisi ataupun TNI, jadi kami memutuskan untuk mendaftar TNI saat itu agar mengambil jalur lain dari kakak kami. Kemudian kami mengikuti tes Tamtama saat itu, Tamtama TNI Angkatan Laut di tahun 2019. Tahap demi tahap kami ikuti sampai dengan pantohir akhir dan sampai tersisa 9 orang dari Lantamal 14 Sorong. Kebetulan saat itu kami belum diberikan kesempatan untuk tembus. Kemudian di tahun 2020, karena keinginan kuat kami ingin menjadi seorang TNI Angkatan Laut, jadi kami melaksanakan persiapan-persiapan, mulai dari persiapan garjas, jasmani, kemudian kami menjaga kesehatan kami, walaupun kami tidak pernah melaksanakan check up atau mengecek kesehatan, karena biaya rumah sakit yang mahal untuk mengecek, kami cukup untuk menjaga kesehatan kami, kemudian istirahat yang cukup dan laksanakan olahraga yang rutin. Kemudian alhamdulillah di tahun 2020, kami terpilih menjadi seorang taruna Akademi TNI Angkatan Laut dan melaksanakan pendidikan di Magelang. Setelah melaksanakan pendidikan di Magelang, selanjutnya kami melaksanakan pendidikan di Surabaya untuk Matra Laut. Selama mengikuti pendidikan kami di Magelang dan di Surabaya, banyak kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan yang berat, tetapi alhamdulillah dapat kami lalui bersama teman-teman dengan baik. Hingga saat kami memasuki Kesatrian Bumi Moro, Akademi TNI Angkatan Laut di tahun 2021, kami semakin mantap dan semakin kuat bahwa pilihan kami menjadi seorang TNI Angkatan Laut. Pilihan kami menjadi seorang perwira TNI Angkatan Laut. Kemudian di saat kami mulai tingkat 1, kami mengikuti kehidupan yang keras karena kami adalah seorang tentara yang diciptakan untuk menjadi seorang penjaga pertahanan negara dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang keras merupakan pendidikan yang wajar bagi kami seorang TNI, apalagi seorang TNI Angkatan Laut. Kemudian ketika sersan, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilatihkan atau yang diajarkan di tingkat 2, seperti salah satunya saat kami tingkat 2 akhir, kami mengikuti kegiatan latihan pendidikan komando atau DIKO untuk Taruna Korps Marinir. Pendidikan komando tersebut cukup berat dan menurut kami memang sangat berat karena disitulah dibentuk seorang prajurit Korps Marinir. Apalagi kami yang nanti dicetak di Akademi TNI Angkatan Laut menjadi seorang Komandan Peleton Korps Marinir. Kemudian saat tingkat 3, kami berkesempatan mengikuti kegiatan KJK bersama letting kami, letting 69, saat itu di Bali.
yaitu kegiatan seperti diplomasi, kemudian kegiatan latihan di kapal, mengenal bagaimana PUDD di kapal, kegiatan-kegiatan seharian di kapal, menjadi seorang perwira TNI Angkatan Laut, sampai dengan saat kami tingkat 4, kami berkesempatan menjadi seorang Tarkom atau pejabat resimen Korps Taruna. Pada saat itu kami dilatihkan bagaimana memimpin organisasi yang baik, bagaimana memimpin adik-adik kami, terutama Taruna Junior, bagaimana memimpin letting kami, kemudian memimpin organisasi yang kecil, yaitu di Resimen Korps Taruna. Hingga saat ini, alhamdulillah kami telah ditutup pendidikan oleh Bapak Kasal, dan saat ini kami sedang melaksanakan persiapan untuk melaksanakan praspa di Istana yang dilantik langsung oleh Presiden RI. Selama mengikuti pendidikan di Akademi TNI Angkatan Laut, banyak kesan dan pesan yang kami lalui bersama dengan letting-letting kami. Mulai dari saat kami pendidikan di Magelang, saat itu kami sebagai seorang sipil mencoba atau memasuki peralihan sebagai seorang militer, yang mana kami tidak pernah atau background orang tua kami tidak ada dari militer, tetapi kami dikenalkan, dilatih dan diajarkan bagaimana menjadi seorang militer yang cukup keras hidup pendidikannya, tetapi menyenangkan. Jadi saat di Menchandra, kami tergabung 4 matra di Akademi TNI, yaitu Akmil, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Banyak pengalaman, banyak teman, dan banyak cerita saat itu. Dengan kegiatan yang padat dan berat pula, dan dirasakan dengan teman-teman bersama, tentunya banyak cerita yang kami rasakan. Setelah kami masuk di Akademi TNI Angkatan Laut, lebih berat perjuangan kami karena harus bertemu dengan senior-senior kami yang 2 klik, 3 klik di atas kami, yaitu Taruna tingkat 2, tingkat 3, dan Taruna tingkat 4. Saat itu kami Taruna tingkat 3. Kami mengikuti kegiatan-kegiatan yang cukup padat, sebagaimana kami Taruna Junior yang selalu menyesuaikan dengan kegiatan. Kemudian di saat kami Taruna tingkat 2, kami mulai dikenalkan dengan materi-materi atau pelajaran-pelajaran korps, baik di kelas maupun di lapangan. Banyak pengalaman-pengalaman, yaitu salah satunya saat latek atau latihan praktek pendidikan komando saat kami tingkat 2 akhir. Tentunya banyak cerita atau kesan yang kami lalui dengan teman-teman kami saat itu. Salah satunya ialah saat ada materi namanya lintas medan atau limet yang kami lewati sejauh kurang lebih 400 km. Selama perjalanan dari Banyuwangi menuju Surabaya, banyak cerita dan banyak pengalaman, baik pengalaman sedih, senang, suka, dan duka bersama dengan teman-teman. Tetapi karena kita lalui dengan teman-teman letting kami saling memberikan semangat dan motivasi, sehingga alhamdulillah kegiatan tersebut, latih tersebut bisa kami lalui dan bisa lewat. Kemudian di saat kami tingkat 3 bersama dengan letting-letting kami, saat itu melaksanakan kegiatan Latek Kartika Jala Krida, kami Korps Marinir saat itu bergabung dengan letting-letting kami saat berada di Bali, di ETP Bali ke Surabaya. Kegiatan-kegiatan kami lalui. Walaupun kami seorang prajurit lapangan, tetapi melalui kegiatan KJK tersebut, kami mendapatkan pengalaman dan kesan bagaimana melaksanakan kehidupan di kapal. Mengetahui bagaimana dinas di kapal, dinas di anjungan. Jadi walaupun kami nanti sebagai seorang pasukan atau pasukan pendarat Korps Marinir, kami minimal mengetahui bagaimana teman-teman kami atau bagaimana seorang perwira TNI Angkatan Laut yang berdinas di kapal, terutama seorang pelaut yang berdinas di anjungan, seorang korps teknik yang berdinas di mesin, dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami, terutama ibu kami yang mendukung setiap kegiatan kami, yang mendukung karir kami, yang mendukung pendidikan kami hingga saat ini. Banyak doa dan usaha dari orang tua saya, terutama ibu saya dan bapak saya, yang tidak pernah bisa saya lupakan hingga saya menjadi saat ini. Ada pesan dari ibu saya terutama setelah pisah dengan bapak saya, karena saat itu kami masih SMP kelas 2 dan kami masih belum bisa menerima perpisahan orang tua kami. Kami disampaikan pesan oleh ibu kami bahwa tidak ada namanya mantan anak atau mantan ayah, yang ada mantan istri atau mantan suami. Oleh karena itu, tetap hormati dan hargai Bapak. Alhamdulillah kami diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lulusan terbaik Adi Makayasa letting kami AL69 tahun 2024. Tentunya untuk meraih anugerah ini menjadi seorang Adi Makayasa, banyak hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan. Selama melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pelatihan di AAL,
motivasi kami untuk menjadi yang terbaik adalah melakukan kegiatan-kegiatan atau latihan pembelajaran yang lebih dari teman-teman kami. Kemudian tanggapan dan respon orang tua kami setelah mendengar kami menjadi Adi Makayasa atau lulusan terbaik letting kami, orang tua kami sangat bangga, terutama ibu. Saat kami pertama kali menelpon ibu kami bahwa kami mendapat Adi Makayasa, ibu kami tidak tahu atau tidak paham Adi Makayasa itu apa. Tapi kami jelaskan, kami sampaikan bahwa Adi Makayasa itu lulusan terbaik di letting kami. Dan saat itu setelah kami menyampaikan, langsung menangis ibu kami. Dan di saat itulah ibu kami nangis, kemudian sangat bangga kepada kami. Dan kami pun merasa senang karena membuat orang tua kami, terutama ibu kami, bangga. Kemudian setelah itu kami sampaikan kepada bapak kami juga, alhamdulillah kami mendapatkan Adi Makayasa. Karena walaupun kami jarang bertemu dengan bapak kami, tetap komunikasi dengan bapak kami harus kami jaga. Dan lebih membanggakan lagi, saya bisa mengajak orang tua saya untuk berfoto langsung dengan Presiden RI nanti di istana. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jales Seva Jaya Mahe.